Kita akan membahas 7 prinsip pembangunan kota yang baik. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada masa modern kini, kita tinggal dalam sebuah ruang kota yang tumbuh sangat dinamis dengan segala permasalahan yang kompleks. Kita sedang berusaha memecahkan masalah perubahan iklim. Di sisi lain, kita juga harus membangun kota yang siap ditinggali oleh miliaran orang. Jika pembangunan kota ini tidak dilakukan dengan benar, sepertinya semua solusi terkait perubahan iklim di dunia tidak akan mampu menyelamatkan umat manusia. Model proyeksi migrasi penduduk perkotaan menunjukkan angka yang mencengangkan di mana hampir 70% manusia di dunia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2050. Pada dasarnya, cara kita membentuk kota adalah sebuah manifestasi dari jenis kemanusiaan yang kita tanggung. Jadi, melakukannya dengan benar dapat membantu kita mengatasi perubahan iklim. Karena pada akhirnya, tampaknya perilaku kita lah yang menyebabkan masalah. Masalah ini timbul tidak hanya karena industri mobil atau minyak, tapi lebih ke bagaimana kita hidup. Cara kita hidup menyebabkan pertumbuhan kota yang tidak terkendali dan berakhir pada banyak permasalahan multidimensional. Salah satunya adalah urban sprawl. Urban sprawl adalah perkembangan kota yang tidak terkendali yang akhirnya menyebabkan dampak ketidakefisienan baik secara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sprawl menyebabkan tidak meratanya pemenuhan fasilitas-fasilitas perkotaan, sehingga cenderung menimbulkan kantong-kantong permukiman kumuh. Peter Calthorpe membuat sebuah model pengembangan kota di California pada tahun 2050. Terkait dengan apa dampak signifikan yang terjadi ketika membandingkan kota yang tumbuh secara sprawl dengan kota yang tumbuh secara smart. Variabel model ini adalah dengan mengatur komposisi ruang penggunaan lahan berdasarkan 3 klasifikasi, yaitu standar, urban, dan compact. Hasilnya sangat mencengangkan karena terjadi perbedaan yang sangat signifikan dari kota yang tumbuh secara sprawl dengan kota yang tumbuh secara smart. Kota yang tumbuh secara sprawl akan mengkonsumsi banyak lahan karena pertumbuhan mereka cenderung menyebar secara acak ke segala penjuru, tidak compact pada sebuah titik nodal aktivitas tertentu. Kondisi tersebut akan menyebabkan tingginya jejak ekologis yang ditinggalkan oleh masyarakat yang tinggal pada wilayah sprawl. Hal ini terjadi karena mobilitas masyarakat meninggalkan banyak emisi karbon yang berasal dari mobil. Kota yang tumbuh secara smart tentu akan mengalami efisiensi penghematan yang signifikan karena telah mengurangi ketergantungan terhadap moda pribadi. Hal ini terkait dengan jarak tempuh kendaraan. Dengan mengurangi jarak tempuh kendaraan, maka hal itu akan berdampak besar tidak hanya pada kualitas udara dan karbon, tetapi juga dalam pengeluaran rumah tangga. Los Angeles adalah salah satu kota yang tumbuh secara efektif dengan mengatasi urban sprawl. Apa upaya terbesar yang dilakukan? Los Angeles memutuskan untuk mengubah dirinya sendiri menjadi lingkungan yang berorientasi transit. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada pengembangan kota di Los Angeles, tanah yang tidak memiliki fungsi yang bervalue tinggi seperti pulau jalan atau badan jalan dirubah menjadi ruang bervalue tinggi seperti taman atau fasilitas umum. Selain itu, kota dengan fungsi guna lahan tunggal dirubah menjadi fungsi serbaguna. Fungsi serbaguna ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan pembuatan lingkungan perumahan baru di mana lingkungannya menjadi lebih kompleks, lebih menarik, dan lebih walkable. Contoh urban sprawl yang lain adalah kota-kota di Cina. Beberapa kota di Cina adalah salah satu contoh urban sprawl dengan kepadatan yang sangat tinggi. Mari kita lihat bagaimana Cina berkembang. Cina berkembang dengan sangat pesat pada beberapa tahun terakhir, dengan kepadatan yang sangat tinggi, namun tidak difikirkan bagaimana aspek keberlanjutannya. Kondisi kota di Cina memiliki masalah yang sama, yaitu isolasi dalam superblok dan akhirnya menyebabkan tingkat polusi yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan dampak kesehatan. 12% dari PDB Cina sekarang dihabiskan untuk mengatasi dampak kesehatan itu. Dalam sejarah, tentu saja kota-kota di Cina memiliki komunitas yang sangat kuat. Kota-kota di Cina pada masa terdahulu terdiri dari toko-toko lokal kecil dan layanan lokal yang bisa diakses dengan berjalan sehingga banyak ditemui pola interaksi antar manusia. Namun kita lihat kondisi kota di Cina pada masa kini terdiri dari superblok baru di mana ada 5.000 unit di dalamnya. Mereka terjaga keamanannya karena tidak ada yang mengenal satu sama lainnya. Dan tentu saja bahkan tidak ada trotoar, tidak ada toko di lantai dasar, serta lingkungan yang sangat steril. Sampai kapan masalah ini akan terjadi? Contoh upaya pemecahan permasalahan high density sprawl ada di kota Chongqing. Hampir sebesar California, kota Chongqing berpenduduk sekitar 30 juta orang. Chongqing mencoba menguji alternatif pengembangan master plan kota berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Penerapan desain yang pertama adalah dengan membuat sistem transportasi yang terhubung antar nodal aktivitas. Lingkaran yang ada pada peta merupakan radius berjalan di sekitar stasiun transit dan BRT. Chongqing berusaha membuat masyarakatnya mampu mengakses banyak nodal aktivitas dengan berjalan kaki dan menggunakan sistem transportasi umum. Selain itu, pelestarian lingkungan dengan mengapresiasi ruang hijau juga menjadi upaya penanganan terhadap fitur ekologi yang penting. Sabuk hijau di wilayah tepian kota dijadikan sebagai wilayah konservasi, penyeimbang ekologi, wisata, atau ruang sosial sehingga keberlanjutan komunitas dapat terjaga. Konsep desain kota Chongqing dilakukan dengan logika, jika hanya sepertiga dari orang yang memiliki mobil, mengapa kita memberikan 100% jalanan kita untuk mobil? Bagaimana jika kita membuat 70% jalanan yang bebas mobil, sehingga masyarakat bisa bergerak dengan baik, agar mereka bisa berjalan atau agar mereka bisa bersepeda? Dengan konsep kota yang baik, maka kota akan berfungsi lebih baik. Pembangunan yang tepat akan membawa keberlanjutan, sehingga meminimalisir masalah dan ketidakefisienan dalam prosesnya. Dari gambaran problem yang telah dijabarkan, terdapat pemikiran bahwa kota akan berfungsi dengan baik jika memperhatikan prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama adalah lestarikan lingkungan alam, kawasan situs sejarah, dan lahan pertanian kritis. Dengan komposisi yang seimbang, kota akan menjadi nyaman, memiliki identitas budaya, dan keberlanjutan secara pangan. Prinsip yang kedua adalah bentuk guna lahan campuran. Ruang akan menjadi efektif karena nodal aktivitas akan kaya fungsi. Pemenuhan kebutuhan manusia di dalamnya akan mudah dan terjangkau dengan jalan kaki, sehingga tidak menimbulkan jejak karbon yang tinggi. Prinsip yang ketiga adalah kembangkan jalan yang ramah terhadap pejalan kaki. Masing-masing kota memiliki ciri khas tertentu. Semua orang pasti ingin menikmati indahnya kota-kota besar dengan berjalan. Dengan dibangunnya prasarana berjalan kaki, maka akan membentuk sistem komunitas masyarakat yang baik karena meningkatkan kemungkinan interaksi manusia. Prinsip yang keempat adalah prioritaskan jaringan sepeda dan buat jalan bebas kendaraan bermotor. Kondisi ini akan meningkatkan kemungkinan manusia berinteraksi dengan kota dan mengurangi kecenderungan penggunaan moda kendaraan pribadi. Prinsip yang kelima adalah bangun jaringan jalan yang memungkinkan banyak rute dan bukan rute tunggal. Buat banyak alternatif alur jalan yang bisa menghubungkan nodal aktivitas satu dengan nodal aktivitas yang lain. Prinsip yang keenam adalah penggunaan kendaraan pribadi adalah masalah. Kota sudah harus mulai memikirkan sistem transportasi yang efisien yang menghubungkan sistem transportasi ke banyak nodal aktivitas. Prinsip yang ketujuh adalah fokus pada kepadatan yang tepat dan kapasitas transit transportasi pada setiap nodal aktivitas. Dengan perencanaan yang tepat, sebuah kota akan tumbuh dengan baik dan meminimalisir permasalahan yang akan muncul. Itulah 7 prinsip pembangunan kota yang baik. Kota yang baik itu tumbuh seimbang dalam segala aspek. Kota yang baik itu nyaman untuk ditinggali, dan kota yang baik itu adalah impian kita semua.